Jadi di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik menggambar manusia atau drawing a person test. Bisa disebut dengan GAP test. GAP test ini nih tes psikolog nih menggambar orang dari berbagai aktivitasnya. Nah, psikolog test menggambar orang ini adalah salah satu jenis tes psikolog yang dikembangkan langsung oleh Florence Goodenough pada tahun 1926. Nah, pada saat itu tes ini dikenal banget nih dari Goodenough Draw a Man Test. Oke, langsung saja saya akan ke tips mengerjakan psikotes menggambar atau tes draw a person. Ada 3 ukuran kuantitatif yang menjadi dasar utama penilaian. Yang pertama itu kalian harus menggambar proporsi anggota tubuh nih. Semakin proporsional atau seimbang perbandingan ukuran satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain, maka semakin tinggi banget skor yang Anda peroleh. Kemudian kelengkapan anggota tubuh semakin lengkap semakin tinggi nilainya. Di antaranya ada kepala, ada leher, badan, tangan, kaki, dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu ada detail gambar. Semakin detail gambar yang Anda buat, semakin tinggi pula nilai yang Anda peroleh. Lanjut nih, tips mengerjakan psikotes menggambar orang tuh bagaimana sih? Nah, yang pertama itu jaga banget nih kondisi tubuh dan pikiran Anda tetap rileks dan tenang. Yang kedua, kerjakan masing-masing yang gambar dengan waktu rata-rata yaitu 10 sampai 15 menit. Kemudian tambahkan nih ciri khas pada masing-masing gambar. Nah, ketika Anda membuat gambar laki-laki, ya tambahkan ciri-ciri khas laki-laki. Jika Anda membuat gambar perempuan, bentuk tubuhnya pun haruslah seorang perempuan pada umumnya. Kemudian ketika Anda menggambar diri sendiri, maka buatlah semirip mungkin dengan diri Anda dan tambahkan ciri khas Anda. Selanjutnya, gunakan prinsip keseimbangan atau proporsionalitas. Mengapa proporsionalitas? Artinya, besar masing-masing anggota tubuh adalah relatif seimbang. Nah, kemudian gunakan prinsip kelengkapan anggota tubuh. Gunakan juga nih prinsip detailnya. Semakin detail gambar Anda dan semakin tinggi nilai Anda juga. Kemudian, jangan lupakan unsur-unsur nih. Misalkan kalau kalian menggambar, jangan lupa kepala, lengkap dengan rambut, muka, dan seluruh bagiannya ada mata, hidung, telinga, alis, mulut, dan lainnya. Ada leher, badan, maupun yang lainnya. Nah, ditambah jika perempuan berpinggang ramping atau memakai kerudung. Ingat ya, sistem penilaian tes menggambar orang ini nih bukan berdasarkan bagus tidaknya lukisan nih, karena ini bukan tes calon pelukis, namun berdasarkan 3 prinsip yang telah dijelaskan di atas proporsional, lengkap, maupun detail. Oke, kemudian saya mau ngasih tahu detail penilaian menggambar orang atau draw a person. Yang pertama itu kepala, ada juga mata ya. Nah, kepala ini kan diartikan sebagai super ego ya. Jadi pusat kendali diri terhadap aturan atau sosial bahkan agama. Kepala ini merupakan menunjukkan kebutuhan subjek terhadap eksistensi diri kalian. Kemudian ada mata. Nah, mata ini diartikan sebagai orang yang mencoba mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan sekitar. Kemudian yaitu bibir. Nah, gambar bibir ini atau bibir yang tebal atau penekanan pada bibir merupakan simbolisasi kebutuhan berkomunikasi atau keinginan untuk menonjol di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada leher. Nah, leher ini nih merupakan simbolisasi subjek merasa cemas atau terkekang terhadap hal-hal tertentu yang belum diselesaikan. Adapun badan ya, daerah sekitar badan ini, gambar badan yang sederhana hanya kotak atau oval itu menunjukkan sikap kekanakan yang belum dewasa. Nah, misalkan nih, dasi. Nah, dasi itu kan merupakan simbolisasi subjek ingin sukses ya dalam bekerja atau menampilkan status sosial yang lebih tinggi. Contoh lain misalkan cincin maupun jam atau kalung gelang, nah itu merupakan asosiasi kebutuhan akan harta. Selanjutnya itu kita mengetahui gambar lengan dan tangan. Nah, tangan ini memegang peralatan tertentu dapat diartikan subjek adalah orang yang aktif atau ringan tangan. Nah, tangan dapat berupa dendam atau dorongan kuat untuk menyelesaikan sesuatu. Kemudian menggambar kaki dan tungkai. Nah, kaki itu kan adalah simbol gerakan nih, kestabilan dan kekuatan subjek dalam lingkungan sekitar. Jika subjek tidak menggambarkan kaki, dapat diartikan dia kurang nyaman dengan situasi saat itu.